Aku ingin berkata tentang sesuatu. Kalau kamu ragu-ragu atau takut, jangan pernah takut pada manusia, kecuali hanya pada Tuhan saja kita takut. Kalian mempunyai pertanyaan, tanyalah pada Tuhan. Karena sesungguhnya Yesus adalah putra Allah yang merupakan penyelamat dunia. Aku secara pribadi telah melihatnya. Aku memohon padanya agar datang dalam mimpi. Puji Tuhan, seminggu kemudian dia datang dalam mimpi aku. Luar biasa. Jika kalian ragu, bertanyalah pada Tuhan, dan dia akan menunjukkan kepadamu bahwa sesungguhnya dia adalah Yesus Kristus, adalah putra Allah. Satu lagi, banyak sekali jiwa-jiwa yang tersesat, yang tidak tahu harus bersikap seperti apa terhadap agamanya. Mereka kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka ikuti. Mereka tidak suka dengan agamanya saat ini, tetapi terlalu takut untuk pindah agama. Itu sebabnya mereka masih mempertahankan agama mereka sebelumnya. Mereka Muslim, tetapi mereka takut keluar. Aku mendorongmu untuk bertanya pada Tuhan. Bertanyalah pada Kristus, maka dia akan datang kepadamu. Aku sudah mengalaminya. Puji Tuhan, aku sudah mengenal Tuhan. Dia akan menampakkan dirinya kepadamu dalam mimpi atau lewat sebuah penglihatan. Dia benar-benar ada. Dia telah menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Dengan begitu, kamu sudah melakukan perintahnya. Kamu sudah mengabarkan firman Tuhan. Aku amat sangat gembira. Luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah kesaksian yang benar-benar terjadi. Jika diperbolehkan untuk bercerita tentang diriku sendiri, dulu aku juga seorang Muslim, sangat religius dan sangat tekun terhadap agama Islam. Aku melakukan sembahyang, aku sholat, aku juga adalah seorang yang sangat taat dan fanatik terhadap agama Islam. Tetapi saat aku berusia 15 tahun, berapakah usiamu saat engkau mengenal Tuhan Yesus pada saat dia datang kepadamu? Waktu itu aku berumur 15 tahun, sedang menonton televisi seperti para pemirsa yang saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Barangkali mereka juga bertanya, apakah benar kesaksian ini? Ada seorang evangelis bernama Oral Robert yang sedang berbicara tentang kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus. Aku hanya iseng saja menontonnya, dan aku tidak tahu apa yang menjadi acara ini. Aku tidak tahu bahwa itu adalah acara Kristen. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi dia berbicara tiba-tiba Roh Kudus datang kepadaku. Dia menjamah aku, hanya melalui sebuah acara televisi. Aku tidak berkata aku dulu Muslim, dan aku menjadi pengikut Kristus. Aku sudah mati dan bangkit saat Roh Kudus datang kepadaku. Dia memberikan aku kehidupan. Dulu aku sudah mati, aku tidak mengenal kebenaran. Sesuatu hal yang luar biasa. Inilah yang terjadi kepada orang-orang. Mungkin mereka beragama Buddha, mungkin mereka ateis, atau agama apa saja. Mereka sudah mati secara rohani. Mungkin mereka Kristen juga. Mungkin mereka Yahudi. Itu tidak jadi masalah. Tetapi selama mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka belum memiliki kehidupan yang baru. Sebelum Yesus datang, kita semua mati secara spiritual. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk dicurahkan kepada kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk menerimanya. Dan dikatakan dalam Alkitab, Tuhan berkata di hari akhir akan dicurahkan roh kepada manusia, supaya setiap orang boleh terbuka hatinya. Orang-orang di Amerika, di Palestina, di Saudi Arabia, di Mesir, di India, di Afrika, seluruh manusia di muka bumi. Tuhan sedang bekerja mencurahkan rohnya untuk membawa pertobatan dan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kegerakan rohani akan terjadi di seluruh dunia. Jujur, hari ini kamu telah memberikan kegembiraan dalam hati kami. Dengan kesaksianmu yang indah itu, engkau telah membuktikan bahwa Yesus ada. Kamu juga mengalami mimpi lainnya dari Tuhan. Bisakah kamu ceritakan salah satu dari mimpimu itu kepada setiap orang yang sedang menonton video ini? Silakan bercerita. Aku juga bermimpi di mana aku melihat Yesus, dan di dalam mimpiku itu
Ada kata-kata dari Injil yang sebenarnya aku tidak mengerti, tetapi dia membuka hatiku. Sebelum aku memulai membaca Injil, aku mendengarnya, jadi orang-orang bisa tahu bahwa mimpiku itu adalah dari Tuhan. Itulah yang terjadi. Dan itu adalah hari penghakiman dan aku sedang mencoba berkhotbah tentang Injil kepada orang-orang. Ini cerita dalam mimpiku, seakan-akan begitu banyak orang dan aku seorang pengkhotbah. Ada beberapa orang yang tidak mau melihat dan mengerti bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah pemilik kehidupan kita. Begitu banyak orang yang menutup diri terhadap hal itu. Ini semua yang terjadi di dalam mimpiku. Benar-benar nyata bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Aku menerimanya. Setelah itu aku damai. Saat aku mencoba berkhotbah dan mengatakan beberapa ayat dari Injil, aku melihat ke atas dan aku melihat Yesus turun dari antara awan. Benar-benar luar biasa. Dia menjumpai aku. Aku mengerti bahwa dia ada. Teman-teman sekalian, dia ada bersama dengan kita. Dia terlihat besar sekali. Kita tahu betapa putihnya surga itu. Tetapi dia melayakkan kita untuk masuk di dalam surga. Hanya melalui Yesus saja kita mendapatkan keselamatan. Tetapi pancaran cahaya dari Yesus pada saat itu berbeda dari pancaran cahaya dari surga atau dari pancaran cahaya lainnya yang pernah kita lihat. Benar-benar berbeda. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Ya, itu yang kulihat dan menetapkan hatiku kepada kepercayaanku bahwa dia adalah Tuhan. Dia memberikan aku rasa damai, sukacita yang luar biasa. Meskipun saat itu sedikit menakutkan, tapi aku merasakan kedamaian. Aku bertanya-tanya, aku seorang muslimah, tetapi mengapa Tuhan Kristen menjumpai aku? Dia memilih aku. Aku memperingatkan orang-orang yang baru saja aku ceritakan tadi dan mereka semua melihat dia. Orang-orang itu benar-benar juga melihat Yesus Kristus. Sebagian dari mereka menerima dia, sebagian lagi menolak. Inilah kenyataannya di dunia ini bahwa ada orang-orang yang tidak akan menerima dia. Orang-orang itu menutup diri mereka untuk menerima Yesus, meskipun mereka telah melihat, meskipun mereka juga pernah mungkin memimpikan, meskipun ada tanda-tanda tuntunan daripada Roh Kudus untuk membawa mereka melihat Yesus. Mereka tetap mati di dalamnya. Inilah kenyataan di dunia ini. Tapi puji Tuhan, sebagian dari mereka menerima dia saat melihatnya. Aku adalah orangnya. Dia turun dari cahaya. Dia turun di hari penghakiman dan turun di Israel. Itulah akhir mimpiku. Tapi mimpi itu merubah hidupku. Aku menjadi percaya kepadanya. Aku yakin bahwa dia ada. Bagaimana reaksi orang-orang padamu di hidupmu? Apakah yang mereka tahu tentang imanmu sekarang dan bagaimana reaksi mereka setelah mereka mengerti atau tahu bahwa engkau seorang pengikut Yesus? Ya, reaksi mereka atas keputusanmu untuk mengikut Kristus lah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang mereka tuduhkan? Orang-orang Arab, ya memang orang-orang Arab, jujur saja orang-orang Arab menghormati keputusan kita ya. Mereka tidak setuju denganku, benar, tetapi mereka menghormati keputusanku. Mereka tidak memaksa aku untuk kembali memeluk Islam. Keputusanku mereka hargai dan itulah yang terbaik untukku. Aku tahu bahwa di dalam hati yang paling dalam mereka tidak suka, tetapi itulah. Masing-masing bisa melakukan kepercayaan mereka untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka siapapun tidak ada yang bisa menutupnya. Puji Tuhan, Tuhan telah menolongku dan memudahkan semuanya untuk aku menghadapi berbagai masalah yang besar dan serius dalam kehidupan ini. Dia benar-benar menyertaiku. Ketika aku membuka hatiku, semua berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan yang lain, mereka sangat gembira melihat sebuah mukjizat dan melihat ada orang Arab yang mengikuti Yesus. Orang-orang Kristen senang sekali ketika aku bersaksi bahwa aku sudah menjadi pengikut Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk hidup damai dengan semua orang. Jadi mengikuti Yesus itu memberikan kedamaian. Dimanapun kita berada, kita menghargai orang lain.
Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan kita tidak mungkin melakukan kesalahan. Nah, tertulis juga dalam bahasa Inggris, hiduplah dalam damai dengan semua orang dengan segenap kemampuanmu. Itu adalah bahasa Injil. Itu adalah firman Tuhan. Kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Itulah kekristenan, sesuatu hal yang luar biasa yang bisa diterima oleh agama manapun. Tuhan tidak menginginkan kita untuk terus hidup dengan banyak masalah, kemarahan, dan permusuhan satu dengan yang lain. Tuhan menginginkan kita membawa kebaikan, membawa kedamaian. Seperti yang tertulis, inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu kebahagiaan, membawa kebahagiaan dimanapun kita berada. Kita bisa diterima oleh orang-orang dimanapun kita berada. Menjadi garam dan terang dunia di lingkungan di mana kita berada. Kita harus hidup sama seperti Yesus, memberikan pengharapan bagi mereka yang menderita, mereka-mereka yang putus asa. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan kepastian hidup. Nah, sekarang kamu pergi ke gereja ya. Apa yang terjadi ketika kamu pergi ke gereja? Apakah kamu mendapatkan suatu komunitas yang baik di sana? Bagaimana? Nah, aku melakukan pelayanan 4 hari dalam seminggu. Kita pergi pada hari Minggu untuk misa biasa, hari Senin, Selasa, dan Kamis ada kegiatan gereja. Dan orang-orang gereja, mereka menerima aku dengan baik. Mereka bersuka cita. Ada misa di gereja pada hari Senin dan hari Selasa dan Kamis, seperti Komsel. Ada komunitas-komunitas di mana pada hari itu kami membahas firman Tuhan. Kita pergi keluar untuk mengajak bergabung orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, berdoa bersama, dan ada grup band yang datang menyanyikan lagu-lagu rohani. Aku merasa damai ketika aku mendengar lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani itu memberikan damai. Kita juga membantu orang-orang yang ingin mengikut Yesus, tapi memang aku tidak mengerti bagaimana caranya. Aku belum punya pengalaman banyak. Aku hanya bisa bercerita dan bersaksi melalui media. Dan saya pikir itu sudah cukup membantu orang untuk mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan untukmu dan kepatuhanmu dalam menjalankan perintah Tuhan yang kamu terima. Sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang mengalami pengalaman supranatural ini, tetapi puji Tuhan engkau telah menerimanya. Kamu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu hidup dan bahwa Dia mencintai semua orang. Sebenarnya Dia memberikan sebuah kesempatan kepada siapapun juga untuk bisa datang kepadanya. Mungkin orang-orang yang menutup diri saja yang tidak bisa menerima Yesus. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sangat mencintai dunia dan ciptaannya, sehingga Ia menyerahkan Yesus Kristus anak tunggalnya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup di dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah jaminan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi teman-teman sekalian, mari terima Yesus. Mungkin ada di antara para pemirsa sekalian, aku ingin mendorong Anda pada hari ini, seperti halnya saudara kita ini, dia telah menerima kedamaian. Mungkin masalah ada, tapi bersama Yesus masalah itu kita bisa lalui. Bahwa mungkin kalian mempunyai keraguan-raguan, mungkin kalian juga kelaparan atau kehausan secara spiritual. Datanglah kepada Yesus, Dia akan memuaskanmu. Mungkin kalian juga berharap Tuhan akan datang kepadamu dan memuaskan dahaga dalam diri kalian. Betul, Dia mempunyai semuanya apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia menawarkan Injil. Aku mendorong kalian untuk melakukan seperti saudara kita Miriam ini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia. Ketika engkau berdoa, kamu akan menerima damai. Katakan seperti ini, ya Tuhan, jikalau Yesus adalah putramu, jika Yesus datang dan wafat di kayu salib untukku, buktikan padaku bahwa engkau mencintaiku. Izinkan aku percaya kepadamu. Tuhan, aku membutuhkanmu untuk memuaskan dahaga dan mengisi kekosongan dalam jiwaku. Mungkin aku bingung, tetapi aku mohon engkau datang padaku. Tuhan, engkau ada. Dan jika engkau ada, nyatakanlah dirimu padaku. Aku membutuhkan engkau, dan aku sudah memiliki sebuah agama, tetapi aku belum yakin bahwa itulah agama yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Datanglah padaku, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku.
Ketika engkau sudah berdoa seperti ini, percayalah bahwa Yesus menyertaimu. Berdoalah dalam hatimu, sebutlah nama Yesus. Oke.